Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana, NIM 120160087 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai riset pemasaran dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan riset? Riset adalah penelitian, berasal dari kata re dan shed, mencari sesuatu yang baru, menjadi hakikat dari kata research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Kemudian, apa yang dimaksud dengan riset pemasaran? Menurut Malhotra dalam American Association atau AMA mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 94 ini yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam, apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian, sebab Ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pula kepada orang mukmin bahwa mereka pun dulunya pada waktu mereka mula-mula memeluk agama Islam menyembunyikan imannya, tetapi mereka mengucapkan Assalamualaikum bila berjumpa dengan orang-orang mukmin yang telah tiba atau lebih dahulu memeluk agama Islam. Dan dengan demikian mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga dan harta benda dari kaum muslimin yang telah masuk Islam terlebih dahulu. Apabila mereka dahulunya telah berbuat demikian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keamanan yang mereka inginkan itu. Maka sewajarnya pula lah mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu terhadap ayat ini. Terhadap mereka, dan tidak tergesa-gesa menuduh seseorang sebagai musuh Islam, lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. Pada akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa Dia senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya dan Dia akan memberinya balasannya setimpal baik atau buruk. Kemudian
Jelaskan pengertian riset dalam Islam. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Kemudian surah Al-Yunus ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Isi kandungan surah Al-Yunus ayat 101 ini yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Apabila keberadaan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi, serta diutusnya para rasul tidak juga menjadikan mereka beriman, maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian masa lalu, yakni azab yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Selanjutnya, pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Kemudian, apa saja proses manajemen pemasaran? Proses manajemen pemasaran terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, meneliti dan memilih pasar sasaran. Artinya, praktik pemasaran modern membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, mengevaluasi segmen-segmen itu, memilih dan menetapkan segmen tertentu sebagai sasaran dan memutuskan penempatan atau positioning perusahaan dalam setiap pasar. Yang kedua, pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Manajemen pemasaran harus memutuskan biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemasaran dan bagaimana mengalokasikan seluruh anggaran biaya pemasaran untuk berbagai alat dalam bauran pemasaran. Yang ketiga, merencanakan program pemasaran. Program yang dilakukan terdiri dari variabel-variabel pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Yang keempat, yaitu pelaksanaan serta pengendalian upaya pemasaran. Perusahaan harus merancang organisasi pemasaran dengan menganalisis secara berkala profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelanggaran, saluran perdagangan, dan besarnya pesanan. Kemudian, apa peran riset pemasaran dalam merencana dan strategi pemasaran? Riset pemasaran berperan sebagai dasar penyusunan rencana dan strategi pemasaran, di mana harus didukung dengan data yang akurat, relevan, terpercaya, objektif, dan tepat waktu, sehingga manajemen perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan dengan baik berbagai aspek pemasaran, seperti pengembangan produk dan merek, penentuan harga, pendistribusian produk, dan komunikasi pemasaran terintegrasi. Kemudian, apa definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar? Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Pentingnya riset pemasaran bagi perusahaan dengan tujuan dijalankannya marketing research atau riset pemasaran, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar atau masyarakat, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Dengan dilakukannya marketing riset, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan,
di mana produk atau jasa itu diperlukan dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu, juga untuk dapat tahu seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun. Kemudian, jelaskan klasifikasi riset pasar. Ada dua klasifikasi riset pasar. Yang pertama, riset identifikasi masalah atau problem identification research, yaitu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Ada 5 macam riset identifikasi masalah, yaitu market potensi research, market share research, image research, forecasting research, dan business trend research. Yang kedua, riset mengatasi masalah atau problem solving research, yaitu riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang lebih spesifik di dalam pemasaran. Ada 5 macam riset mengatasi masalah, yaitu segmentation research, product research, pricing research, promotion research, dan distribution research. Kemudian, jelaskan proses riset pasar. Ada 5 proses riset pasar. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan. Langkah yang biasa dilakukan adalah membedakan antara jenis penelitian yang dibutuhkan dengan cara eksplorasi, deskriptif, kausal. Yang kedua, mengembangkan rencana penelitian dengan memutuskan beberapa hal, yaitu anggaran, sumber data, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan rencana yang sering dilakukan oleh perusahaan eksternal. Yang keempat, menganalisis informasi, yaitu manipulasi statistik dari data yang dikumpulkan, atau misalnya regresi. Analisis subjektif dari kelompok fokus. Yang kelima, menyajikan temuan berisi kesimpulan keseluruhan untuk disajikan daripada metodologi statistik yang berlebihan. Kemudian, jelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Primary research merupakan penelitian utama atau penelitian primer yang melibatkan pencarian informasi baru dari tangan pertama, atau disebut juga dengan data primer. Kemudian, metode apa yang dimaksud dengan metode melakukan primary research? Metode melakukan primary research terdiri dari 3 macam. Yang pertama, question atau kuesioner, yaitu biasanya berisi beberapa informasi kuantitatif maupun kualitatif. Pada halaman awal, itu mungkin berisi pertanyaan tentang latar belakang konsumen seperti pendidikan, berapa jumlah anggota keluarga dan pendapatan. Bagian berikutnya berisi beberapa pertanyaan kunci untuk menjawab tujuan dari penelitian. Yang kedua, focus group atau group fokus, yaitu peneliti mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Topik diskusi bervariasi tergantung pada jenis penelitian. Itu mungkin tentang suatu produk, layanan, iklan, atau gaya kemasan baru. Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada anggota kelompok dan mendorong mereka untuk secara aktif mendiskusikan tanggapan mereka. Di sini, peneliti biasanya bertindak sebagai pemimpin diskusi dan merekam atau mencatat poin-poin penting diskusi. Yang ketiga, observation atau pengamatan, yaitu observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan peneliti menonton dan mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Misalnya, untuk riset perilaku pelangganan di toko retail, peneliti mungkin akan mencatat gender, produk apa yang pertama kali mereka tuju saat memasuki toko, dan apa yang mereka
masukkan ke dalam keranjang belanja dan apa yang mereka bayar di kasir dan berapa jumlahnya. Kemudian jelaskan manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Yang pertama, manfaat primary research yaitu directly relevant to the business, yaitu secara langsung relevan dengan bisnis. Yang kedua, up to date atau data terkini yang diperoleh. Yang ketiga, competitors do not have access to the finding, yaitu pesaing tidak memiliki akses ke temuan. Yang kedua, kelemahan primary research yaitu time consuming, yaitu membuang-buang waktu. Yang selanjutnya, often expensive, yaitu sering mahal. Yang ketiga, result might be misleading if the sample size is too small, questions are unclear, or there is interview bias, yaitu hasil mungkin menyesatkan jika ukuran sampel terlalu kecil, pertanyaan tidak jelas, atau ada bias pewawancara. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang quantitative research? Yang saya ketahui tentang quantitative research adalah riset pasar kuantitatif melibatkan pencarian data numerik. Data kuantitatif umumnya dikumpulkan pada sampel besar dan mudah dianalisis, dan juga metode pengumpulan data kuantitatif meliputi kuesioner tertulis dan online. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sampling? Sampling merupakan metode memilih kelompok responden yang lebih kecil dari representatif untuk melakukan penelitian, bukan seluruh populasi. Kemudian, jelaskan metode yang digunakan dalam menarik sampel. Ada 3 macam metode yang digunakan dalam sampling, yaitu random sampling atau pengambilan sampel acak. Setiap orang dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian, kuota sampling atau pengambilan sampel. Kuota orang-orang dalam sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi kelompok yang berbeda di pasar sasaran. Selanjutnya, stratified sampling, pengambilan sampel bertingkat. Segmen pasar yang sesuai dipilih terlebih dahulu. Misalnya laki-laki yang sudah menikah, kemudian sampel dipilih secara acak dari segmen ini. Kemudian, bacalah artikel pengantar riset pemasaran. Coba Anda jelaskan apa saja yang diterangkan dalam artikel pengantar riset pemasaran dan apa manfaat yang kamu peroleh setelah kamu mencoba atau membaca artikel pengantar yang riset pemasaran telah lakukan. Artikel pengantar riset pemasaran ini berisi tentang penjelasan. Yang pertama, definisi pemasaran yaitu suatu proses sosial di mana ada kelompok masyarakat ataupun individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui suatu kegiatan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan secara bebas produk ataupun jasa yang bernilai dengan pihak lain. Proses-proses yang ada dalam manajemen pemasaran. Yang kedua, lalu pentingnya riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Kemudian, menurut Malhotra dalam American Marketing Association atau AMA mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematif dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Yang terakhir, artikel ini juga berisi penjelasan tentang apa itu primary research, apa itu quantitative research, dan apa itu sampling. Setelah saya membaca artikel ini, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, yaitu saya lebih bisa paham apa saja yang ada di dalam riset pemasaran.
Saya juga jadi tahu bahwa riset pemasaran terdiri dari 2 klasifikasi dan 5 proses dalam melakukan riset pasar. Kemudian, baca jurnal riset pemasaran Islam. Apa yang kamu peroleh dari membaca jurnal riset pemasaran Islam? Manfaat yang saya dapatkan setelah membaca jurnal riset pemasaran Islam adalah saya menjadi tahu bahwa kajian Islam dan pemasaran dapat dibahas dalam 2 tahap yang berbeda, yaitu penghilangan dan penemuan. Penghilangan tahap yaitu penghilangan yang berkaitan dengan kelangkaan minat pada pengkonsepan dan studi tentang kaum muslim sebagai konsumen. Dalam literatur perilaku konsumen dan pemasaran, agama secara umum adalah suatu area kurang diminati. Bahkan perhatian pada studi Islam, terutama yang berkaitan dengan konsumsi dan pemasaran sangat langka. Yang kedua, penemuan ada beberapa perkembangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari minat pada konsumen muslim. Dalam waktu terakhir ini, beberapa studi tentang pergerakan Islam mulai nampak atau Bayat 2015. Studi ini membahas percabangan secara politis dari berbagai pergerakan Islam yang muncul. Berdasarkan pada pembahasan pada artikel ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar Islami serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasar yang menggunakan pendekatan perbedaan. Dengan kata lain, sebagai ganti dari fokus pada perbedaan dan memisahkan konsumen muslim sebagai pasar yang terpisah dari pasar secara umum, kita harus memperhatikan bagaimana perbedaan semacam ini berperan dalam kehidupan konsumen sehari-hari. Kita juga harus menguji hal-hal selain agama, misalnya sumber daya, ekonomi, dan budaya. Kemudian, setelah saya menonton link yang telah dibagikan, kemudian saya bisa meringkas tentang isi yang dijelaskan, yaitu ringkasan penjelasan riset pemasaran dan peramalan permintaan dalam Islam. Yang pertama, definisi riset dalam Islam. Riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan pasar secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan dan mengevaluasi, memonitor, dan mengoptimalkan performa pemasaran. Yang kedua, pentingnya riset dalam pemasaran Islam. Digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Yang ketiga, fitur riset pemasaran. Riset yang baik menurut Cooper dan Emory dalam Hidayat dan Amirullah 2002 harus memenuhi kriteria karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, teguh pendirian. Dan yang ketiga, jujur dan objektif. Yang kedua, yang keempat, yaitu proses riset pemasaran. Riset identifikasi masalah. Riset ini membantu mengidentifikasi proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Masalah pengenalan masalah penelitian, research problem, akan menentukan kualitas suatu penelitian. Bahkan, itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Riset pemecah masalah. Riset ini dilakukan agar diperoleh solusi tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan
keputusan untuk memecahkan masalah secara spesifikasi. Yang kelima, pengukuran produktivitas pemasaran dalam konsep Islam. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Tujuan pengukuran produktivitas adalah untuk menilai apakah efisiensi produk meningkatkan atau menurun. Selanjutnya, mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas penting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Yang terakhir, yang keenam, peramalan dan pengukuran permintaan pasar. Mengukur permintaan pasar saat ini, mengestimasi total permintaan pasar, mengestimasi wilayah permintaan pasar, mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Meramal permintaan mendatang, survei niat pembelian, pendapatan para tenaga penjual, pendapatan para ahli peramalan penjualan masa lalu. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.